Puji Tuhan saudara, kita sama-sama tahu, kalau kita konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan akan menerangi perjalanan kehidupan kita saudara. Bahkan kalau kita konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka janji-janji firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi permasalahannya bagi kebanyakan anak-anak Tuhan adalah sulit untuk konsisten setiap hari. Renungan penyejuk jiwa ini dibuat saudara untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda lonceng di channel ini, maka setiap jam 5 pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru. Seri renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, artinya berdasar kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Kalau Tuhan Yesus pun dicobai oleh iblis, padahal dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Iblis akan terus mencobai dan mencobai dan mencobai setiap manusia yang hidup di dunia ini untuk menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Kalau saya dan saudara tidak akan lepas dari pencobaan iblis, kita penting untuk belajar bagaimana supaya kita menang atas segala pencobaan iblis. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik menang atas pencobaan. Iblis akan terus mencobai saya dan saudara. Untuk menang atas pencobaan, kita perlu tahu dalam hal apa kita dicobai oleh iblis dan bagaimana supaya kita menang atas pencobaan itu. Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama
Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga, masih dalam topik menang atas pencobaan iblis. Kalau Yesus pun dicobai, saudara terus akan dicobai oleh iblis. Bagaimana Yesus menang, kita harus belajar, saudara. Dalam hal apa dia dicobai dan bagaimana dia menang atas pencobaan itu. Nah, di video pertama dan kedua, kita sudah belajar dalam hal apa Yesus dicobai oleh iblis. Di video pertama, kita belajar bahwa iblis mencobai Yesus dalam hal keinginan dagingnya, di mana saat itu dia sangat lapar. Dan iblis datang saat dia sangat butuh roti untuk dimakan. Sehingga dia datang menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis juga tahu apa yang menjadi keperluan saudara dan kebutuhan saudara hari ini. Dan dia juga akan datang untuk mencobai kita, menjatuhkan kita dalam perkara-perkara yang kita butuhkan, perlukan saat ini. Dan di video kedua, kita sudah belajar, saudara, dalam hal apa Yesus dicobai. Yesus dicobai, dia dibawa ke tempat yang tinggi dan diperlihatkan kemegahan dunia, kerajaan dunia. Dan iblis berkata, kalau engkau menyembah aku, akan kuberikan ini kepadamu. Jadi Yesus dicobai sehubungan dengan kemegahan dunia. Demikian juga hari ini, saudara, saya dan saudara akan terus dicobai oleh iblis sehubungan dengan untuk mendapatkan kemewahan dunia, kemegahan dunia. Sebenarnya sekali lagi tidak ada yang salah dengan keperluan kita. Sama seperti Yesus, dia sangat perlu roti saat dia lapar, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketundukan kepada iblis untuk mendapatkan itu. Tidak ada masalah juga dengan perkara dunia, kemewahan dunia. Banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya mewah, tetapi mereka takut akan Tuhan, bukan jatuh kepada pencobaan iblis. Tetapi kalau orang mendapatkan kemewahan dunia dengan jatuh kepada pencobaan iblis, dengan cara-cara yang dimaui oleh iblis, itu yang sebenarnya sudah jatuh dan kalah terhadap pencobaan iblis. Dan di video ketiga ini, saudara, kita akan lihat sama-sama dalam hal apa Yesus dicobai. Karena dalam hal itu jugalah iblis akan terus mencobai manusia, termasuk saya dan saudara. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-9, saudara. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat di sini, saudara. Iblis mencobai Yesus dengan cara membawa dia ke bumbungan bait Allah. Dan dia berkata bahwa jikalau engkau anak Allah, buktikan. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ada kok tertulis, kalau engkau jatuhkan dirimu ke bawah, malaikat-malaikat akan datang menopang engkau sehingga kakimu tidak terantuk. Jadi ada satu pembuktian di sana yang disuruh oleh iblis. Untuk apa pembuktian itu? Ada apa yang ada di sana? Kalau kita lihat, saudara, itu untuk pengakuan. Jadi kalau Yesus melompat misalnya, dan terbukti, maka yang ada di sana benar bahwa engkau anak Allah. Artinya pengakuan. Tetapi pengakuan, ya Yesus memang anak Allah. Dan pengakuan terhadap Yesus adalah anak Allah itu hal yang sangat mulia. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah pengakuan yang didapat ketika dengan cara tunduk kepada iblis. Itulah yang sudah namanya jatuh ke dalam pencobaan iblis. Saudara, tidak ada salahnya jika dalam kehidupan kita diakui sebagai orang berhasil. Tidak ada masalahnya jika kita diakui sebagai orang sukses, orang hebat, dan sebagainya, saudara. Tetapi hati-hati, iblis akan terus berjuang untuk menjatuhkan manusia melalui pengakuan. Karena setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti ingin akan pengakuan. Itu sudah kodratnya manusia. Termasuk saya, termasuk saudara. Pasti kita bangga kalau kita diakui sebagai sesuatu. Sebagai orang sukses, misalnya sebagai orang hebat, sebagai orang baik, sebagai orang ini dan itu dan sebagainya. Pasti kita sama-sama senang akan pengakuan-pengakuan seperti itu, saudara. Dan sebenarnya tidak ada masalah, bahkan sangat baik. Sama seperti waktu itu. Dia adalah anak Allah. Pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah itu sangat baik.
Tetapi kalau pengakuan itu didapatkan melalui ketundukan kepada iblis, itu yang menjadi masalahnya. Dan padahal sebenarnya tanpa itu dilakukan, Yesus itu adalah anak Allah. Dia sudah anak raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan. Tanpa pengakuan itu, tanpa melakukan perintah itu. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Hati-hati dengan pengakuan. Tanpa sebuah pengakuan, sebenarnya kita sudah orang hebat sebenarnya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi tidak ada masalah juga dengan pengakuan. Sejauh pengakuan itu, saya dan saudara tidak dapatkan melalui cara-cara yang salah. Saudara menjadi orang hebat, alangkah baiknya seorang anak Tuhan menjadi orang hebat. Saudara menjadi orang kaya, alangkah baiknya seorang anak Tuhan menjadi orang kaya. Dan orang-orang lihat saudara menjadi orang hebat, dan orang-orang berkata bahwa saudara menjadi orang hebat dengan cara yang benar. Orang-orang mengakui bahwa saudara menjadi orang kaya dengan cara yang benar. Tidak ada salahnya kalau saudara menjadi orang-orang sukses, saudara. Dan orang-orang mengakui saudara sebagai orang sukses dengan cara yang benar. Bahkan itu sangat baik. Dan saudara akan menjadi saksi Tuhan. Tapi kalau saudara mendapatkan semua pengakuan-pengakuan itu dengan tunduk dan jatuh kepada pencobaan iblis, dengan cara-cara iblis, itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Terlalu banyak, saudara, untuk mendapatkan satu pengakuan. Orang-orang menjalani dan menempuh cara yang salah dengan cara tunduk kepada siasat dan cara iblis. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, kita perlu sadar bahwa pengakuan itu tidak salah. Kita perlu belajar, kita malah perlu mengejar pengakuan. Tetapi pengakuan dalam tanda kutip bukan untuk kesombongan juga. Tetapi pengakuan karena memang kita rindu untuk meraih sesuatu. Tetapi sekali lagi, hati-hati. Iblis akan terus berjuang untuk menjatuhkan kita dalam bidang untuk mendapatkan satu pengakuan, saudara. Kalau Yesus pun yang tidak mungkin jatuh dalam hal pengakuan, masih saja dicobai oleh iblis. Apalagi saya dan saudara. Iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita, untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan. Jadilah saudara orang hebat, dan semua orang mengakui saudara orang hebat. Jadilah saudara orang sukses, dan semua orang mengakui saudara sebagai orang sukses. Jadilah saudara anak Tuhan yang kaya raya, dan semua orang mengakui saudara menjadi kaya raya. Tetapi semuanya itu perolehlah dengan cara yang benar. Dengan cara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dengan cara tidak tunduk kepada pencobaan iblis. Biarlah saya dan saudara diakui oleh orang banyak. Tetapi bukan diakui melalui cara-cara yang salah. Dan pengakuan kita juga bukan untuk kesombongan, tapi pengakuan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Jadi di video ketiga ini saya mau menegaskan, saya mau menyimpulkan bahwa kalau Yesus pun yang adalah Tuhan, tidak mungkin dia jatuh dalam dosa. Karena kalau dia jatuh dalam dosa, dia bukan Tuhan. Artinya tidak mungkin dia jatuh dalam dosa. Namun demikian, iblis masih berusaha untuk menjatuhkan dia, mencobai dia. Kalau yang tidak mungkin jatuh pun masih dicobai oleh iblis, apalagi saya dan saudara. Itu sebabnya kita perlu belajar. Dari hal apa iblis mencobai? Yang pertama kita sudah belajar, saudara, bahwa iblis mencobai Yesus dalam keperluan dia yang sangat primer pada masa itu. Bahwa dia sangat lapar, dia butuh roti, dan dalam hal itulah iblis datang untuk mencoba. Tidak ada masalah dengan kebutuhan-kebutuhan itu semua, tapi jangan pernah mendapatkan itu dengan tunduk kepada pencobaan iblis. Lalu iblis juga mencobai Yesus dalam hal kedua, dengan cara memperlihatkan kemegahan dunia. Dan iblis berkata, kalau engkau menyembah aku, tunduk kepadaku, maka kemegahan dunia ini akan kuberikan, kerajaan dunia kuberikan kepadamu. Hal kedua juga, iblis akan terus mencobai manusia termasuk anak-anak Tuhan untuk jatuh dalam mendapatkan perkara dan kemegahan dunia. Tidak ada masalah dengan kemegahan dunia, saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika saudara mendapatkan kemegahan dunia dengan cara tunduk kepada iblis, dengan kalah dalam pencobaan iblis. Dan yang terakhir, saudara,
Iblis mencoba Yesus dengan cara membuktikan pengakuan. Kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu, maka malaikat akan menatang engkau. Jadi kalau Yesus lompat misalnya, untuk apa itu? Untuk membuktikan. Jadi mencari apa? Mencari pengakuan. Itulah kira-kira saudara, dalam hal itu Iblis mencoba seringkali saudara untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Orang-orang rela mencari dan menempuh jalan apapun. Tidak ada salah dengan pengakuan, sekali lagi. Bahkan saya dan saudara perlu diakui sebagai orang hebat, sebagai orang berhasil, dan lain sebagainya. Tetapi hati-hati, jangan dapatkan pengakuan itu dengan cara yang salah. Dan kita juga sudah belajar bagaimana Yesus menang atas pencobaan-pencobaan itu. Pertama, sekali lagi di ayat 1 langsung ditegaskan sebelum Yesus masuk ke dalam pencobaan. Langsung ditegaskan di sana. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi semua pencobaan itu dijalani oleh Yesus, diawali dengan hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Diawali dengan penegasan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Saudara tidak akan pernah bisa melawan iblis kecuali Roh Kudus yang menguatkan saudara. Kita tidak akan pernah bisa melawan iblis yang sudah hidup jauh sebelum manusia ada. Kita tidak akan pernah bisa melawan dia karena dia jauh lebih berpengalaman. Dia hidup ribuan tahun. Artinya dia sudah hidup begitu lama, jauh sebelum manusia ada. Bagaimana mungkin kita bisa melawan pencobaan-pencobaan dia? Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan pencobaan iblis. Sama seperti Yesus, ditegaskan dia penuh Roh Kudus sebelum dia dicobai. Dan kemudian pencobaan pertama, pencobaan kedua, dan pencobaan ketiga, semuanya Yesus jawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis, dan ada tertulis. Artinya apa, saudara? Kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena kalau hidup kita tidak diisi oleh firman Tuhan, kita tidak akan tahu itu salah atau benar. Kita tidak akan tahu ini cara iblis atau tidak. Kalau firman itu sudah mengisi hidup kita, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Maka kalau bukan kehendak Tuhan, berarti itu caranya iblis. Itu sebabnya setiap hari isi saudara, hidup saudara dengan firman Tuhan. Konsisten merenungkan firman Tuhan. Renungan ini dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, termasuk saudara. Untuk setiap hari diingatkan merenungkan firman Tuhan. Karena kalau setiap hari saudara merenungkan firman Tuhan, setiap hari saudara merenungkan firman Tuhan, saudara akan hidup dalam firman. Dan saudara akan mengerti kehendak Tuhan dan tidak gampang jatuh ke dalam dosa. Tidak gampang jatuh ke dalam pencobaan iblis. Jadi kita sudah belajar dalam hal apa kita dicobai. Dalam hal keinginan keperluan daging kita. Dalam hal keinginan kemegahan dunia. Dalam hal pengakuan, keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Jadi hati-hati dalam ketiga hal itu. Dan kita juga sudah belajar bagaimana Yesus menang. Dengan penuh Roh Kudus. Dan dengan firman Tuhan. Mari isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Dan hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Kita bersyukur saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang menang dalam pencobaan. Kapanpun iblis mencobai, kita akan terus menang. Karena ada Roh Kudus dan ada firman yang memenuhi hidup kita. Dan kita tahu dalam hal apa iblis seringkali mencobai kita sehingga kita semakin berjaga-jaga. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Saat ini Tuhan melalui video pertama, kedua, dan video ketiga ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami menang atas pencobaan. Kami perlu tahu dalam hal apa kami dicobai dan kami sudah belajar Tuhan. Dan kami juga perlu menang dengan cara hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, dengan hidup dipenuhi oleh firman-Mu. Maka kami akan menang dalam menghadapi segala pencobaan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.